Pekan ini, kabar pekan ini. Baik, saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Dan di segmen kali ini pendengar kita hadirkan kabar pekan ini bersama dengan Dr. Mahira Bayu Adifta yang merupakan dokter dan Ketua Pemuda MTA Bidang Kesehatan. Kita akan berbincang terkait Hari AIDS Sedunia. Nanti kita akan kenali dan jauhi penyebab AIDS untuk keselamatan hidup masyarakat Indonesia. Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, tepat kemarin tanggal 1 Desember 2023 diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Kita akan berbagi edukasi bersama ahli kesehatan Dr. Mahira untuk mengenali sekaligus menjauhi penyebab AIDS untuk keselamatan hidup masyarakat Indonesia. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Mahira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ini segar ini pagi-pagi mendung. Alhamdulillah sehat, semangat ya dok ya. Alhamdulillah insyaallah. Baik. Ya, baik. Saat ini posisi berada di mana ini? Ini cari sarapan ini, risotto yang hangat-hangat ini. Oh, Iya. sambil sarapan ya. Sambil sarapan bersama keluarga ini dokter. Oh, betul, tadi naik ke Karangpandan biar cari udara segar sama anak istri ya. Oh, berarti posisi saat ini sedang di Karangpandan begitu ya dokter ya? Iya, betul. memanfaatkan waktu weekend ya dok ya. Iya, baik. Ya, terkait dengan Hari AIDS Sedunia ini dok, apa sih penyebab dari AIDS itu sendiri? Kemudian gejalanya seperti apa ini dok? Ya, AIDS itu sebenarnya akhir daripada infeksi HIV. Ini adalah virus Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem imun. Nah, kerusakan sistem imun ini secara bertahap, mulai dari ringan, jadi hanya gejala-gejala flu, gejala diare, demam yang ringan, sampai nanti ketika pada tahap akhirnya yang kita sebut sebagai AIDS, itu sistem ketahanan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi dari luar. Nanti baik itu infeksi jamur, infeksi bakteri, atau infeksi parasit, itu sudah tidak dapat dikendalikan oleh itu secara singkatnya. Jadi di akhirnya begitu ya dari HIV. Nah kemudian kalau gejalanya ini seperti apa dok yang bisa kita kenali? Oke, gejala awal tadi saya sampaikan sebenarnya secara umum dibagi menjadi 3 tahap. Itu tahap awal, tahap tengah maupun tahap akhir. Untuk tahap awal itu gejala sangat tidak spesifik. Hanya gejala-gejala infeksi saluran pernafasan berupa batuk, pilek, flu. Kalau saluran pencernaan berupa diare, nyeri perut dan lain sebagainya, dan masih misalnya nyeri di ketiak dan lain sebagainya, kelenjar getah beningnya meradang. Gitu. Tapi kalau fase tengah itu berjalan infeksi yang berjangka panjang, yang sulit sembuh biasanya lebih dari 10 hari, sudah dengan obat yang adekuat yang normalnya pada orang biasa sudah bisa sembuh. Nah, pada fase akhir itu biasanya terjadi ketika 10 tahun atau lebih dari infeksi awal pertama kali terjadi. Itu semua sistem ketahanan sudah turun maksimal sehingga infeksi-infeksi tidak dapat dikendalikan. Misalnya orang yang kena jamur di mulut, seperti sariawan tapi sudah satu mulut penuh, lidahnya semuanya putih, ada jamurnya sampai tenggorokan, bahkan bisa masuk lebih dalam sampai ke paru-paru. Gitu. Nah, untuk orang normal harusnya itu bisa ditekan, tidak sampai meluas. Untuk gejala awalnya tadi gejala ringan, tidak spesifik. Gejala menengah dengan ciri-cirinya adalah ketika sakit itu harusnya bisa sembuh kurang dari 10 hari dengan obat standar. Ini lebih gejala akhirnya semuanya muncul tidak terkendali infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Iya, baik. Tadi berarti untuk AIDS ini sudah masuk tahap akhir begitu ya dok ya. Lalu untuk misalnya untuk mereka yang terkena AIDS ini, untuk cara pengobatannya sendiri bagaimana? Karena sudah masuk di tahap akhir. Oke.
Untuk pengobatan AIDS sendiri secara umum atau secara garis besar sebenarnya belum ada obat spesifik yang dapat menyembuhkan. Obat yang saat ini ada itu ARV itu hanya dapat menekan dari perkembangan virus atau memperbanyaknya virus atau menekan kerja daripada virus sehingga kerusakan pada tubuh tidak berjalan begitu masif sehingga bisa ditahan untuk gejala-gejala yang tadi saya sebutkan pada tahap akhir daripada AIDS tadi. Lalu kalau misalnya ada yang diketahui terjangkit virus HIV itu pada tahap awal, apakah ini ada peluang untuk bisa disembuhkan nantinya, dokter? Kalau untuk dikatakan sembuh sebenarnya tidak ya. Yang ada adalah mencegah untuk kerusakan lebih cepat pada tubuhnya sehingga kualitas hidup sampai nanti istilahnya ajal itu masih bisa diperbaiki, masih bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan baik dengan antivirus tadi, organ-organ bisa rusak dalam waktu singkat. Jadi lebih cepat begitu ya rusaknya organ-organ. Jadi memang obat ini hanya mencegah saja tapi tidak bisa menghilangkan virus yang ada di dalamnya. Menyembuhkan begitu ya intinya ya. Sulit berarti ya kemungkinannya ya. Baik, kemudian dokter, ini treatmentnya itu apa ini untuk selain dari obat itu sendiri? Apakah ada selain dari obat itu? Ya, baik. Kembali kepada konsep yang biasa saya sampaikan sebagai seorang muslim, selain kata sehat, hal yang paling pokok menjadi target kita adalah afiah. Begitu juga disampaikan sering diataki oleh beliau, afiah itu tidak berkaitan hanya dengan sehat. Jadi ada kondisi namanya sakit walafiah. Jadi kondisi ketika sudah sakit tapi dia dapat menerima dengan baik takdir yang diberikan oleh Allah, terus dapat memaksimalkan upaya untuk berobat. Meskipun tadi sudah kita jelaskan bahwa peluang untuk sembuh itu sangat kecil. Tapi ingat bahwa segala penyakit itu semuanya dalam kendali dan kuasa Allah. Bukan tidak mungkin HIV itu bisa sembuh, tapi tentu itu melalui sunatullah. Maka yang paling penting ketika seseorang mengalami sakit AIDS ini adalah meningkatkan keimanan. Sebelum imun, maka iman dulu. Ya. Iman dikuatkan, selalu menjaga ketakwaan dengan menjaga ibadah. Karena memang pesan Allah melalui Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kondisi sakit ini ketakwaan tetap harus dikejar. Ibadah yang masih bisa dilakukan tetap dilakukan. Nah, selanjutnya langkah jasa dia dengan berobat menggunakan antivirus tadi. Itu upaya maksimal yang saat ini sudah ditemukan. Tidak menutup kemungkinan sekian tahun kemudian atau tahun-tahun berikutnya obat untuk HIV tetap bisa ditemukan atas izin Allah. Gitu. Ya, baik. Baik, dokter, untuk yang terjangkit HIV/AIDS ini ya, untuk penularannya sendiri ini lewat apa saja, Dok, dan agar ini menjadi hal yang perlu diwaspadai untuk kita semuanya begitu. Oke, secara garis besar itu ada dua yang biasa menjadi faktor penularan. Yang pertama adalah cairan kelamin, apapun itu yang keluar dari kelamin. Yang kedua adalah di dalam darah. Nah, untuk terjadinya penularan, kalau dari kelamin tentunya melalui hubungan seksual. Tapi kalau darah itu banyak. Misal transfusi darah kalau screeningnya tidak aman. Nah, kalau alhamdulillah kalau di Indonesia PMI sudah memiliki screening yang sangat luar biasa untuk mendeteksi darah yang misal ada virus HIV. Allah aman untuk Indonesia. Tapi di luar sana ada negara yang misal teknologi kesehatannya masih terbelakang dalam kondisi emergensi melakukan transfusi yang tidak aman, ternyata darah pendonor mengandung virus HIV, itu tentu bisa menularkan. Yang selanjutnya yang paling sering di Indonesia itu adalah penularan melalui jarum suntik narkoba yang digunakan secara bersama-sama. Karena kebanyakan itu tidak steril. Satu orang ke orang lain berganti tanpa penggantian jarum. Yang ketiga, yang mungkin nanti faktor ketidaksengajaan. Faktor ketidaksengajaan ini biasanya
tenaga kesehatan ketika memberikan pertolongan kepada pasien HIV secara tidak sengaja tertusuk jarum atau kontak dengan darah atau cairan kelamin tadi. Itu kalau cairan kelamin biasanya dokter-dokter kandungan harus bersinggungan, ternyata pada Allah terpapar. Gitu. Ya. Baik. Kemudian dokter, ini kan juga sebagai peringatan Hari AIDS juga ya, salah satunya. Nah, ini adakah agenda ini dari kawan-kawan nakes begitu terkait Hari AIDS ini, dan apalagi mungkin sosialisasi terkait AIDS ini terkadang masih dianggap tabu begitu, padahal ini kan salah satu hal yang penting begitu. Oke, sehubungan dengan Hari AIDS dunia, itu biasanya nakes, kalau kami dari dokter biasanya ikatan bekerjasama dengan pemerintah biasanya melakukan edukasi, screening, dan pembinaan. Jadi ada kelompok AIDS, itu ada kelompok di masyarakat yang dibina oleh pemerintah maupun dari swasta untuk memotivasi tetap berobat, untuk memotivasi mentalnya supaya tetap kuat dan menjalani kehidupan sosial sebagaimana mestinya. Itu ada di komunitas. Tapi untuk peringatan secara khusus, biasanya Hari AIDS ini mengikuti dari pemerintah. Ada kegiatan, misal kegiatan bersama. Kalau dari profesi, kadang-kala ada, kadang-kala tidak. Gitu. Baik. Ya, dokter, ini ya data dari Kemenkes sendiri, kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga itu bertambah kira-kira ada 35% ya, atau lebih dari 5.000 kasus setiap tahunnya. Nah, yang jadi ironinya ini kelompok ibu rumah tangga ini tertular dari suaminya begitu. Lalu apa yang menjadi catatan dokter sendiri ya sebagai dokter terkait hal yang untuk fakta kasus penambahan virus HIV/AIDS ini ternyata dari golongan para ibu rumah tangga begitu. Oke. Yang pertama terkait dengan kejadian atau data tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah iman sebenarnya. Seseorang tentu yang berpegang teguh kepada keimanan bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir diganti oleh kehidupan akhirat, tentu tidak akan main-main dengan masalah tadi yang saya sampaikan, bahwa salah satu potensi penularan HIV adalah hubungan seksual yang tidak aman. Hubungan seksual bukan dengan pasangan sahnya atau berganti-ganti pasangan seksual. Nah, ada kalanya ketika suami melakukan kesalahan tersebut memang akan membawa masalah sampai ke istrinya, atau bahkan ketika suatu saat istri ini melahirkan seorang anak, anak tersebut lahir sudah membawa HIV. Maka perlu kita sadari, kita pahami bersama, secara hukum agama jelas bahwa agama melarang hal-hal yang melanggar kaidah syar'i. Selanjutnya kaidah sosial di sini juga perlu diperhatikan. Apabila masyarakat saling bekerja sama untuk saling mengingatkan, kalau dalam bahasa kita tawasau bil haq, nah di situ mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, tentu masyarakat lebih aman. Maka sebenarnya konsep kesehatan itu dimulai dari diri pribadi, terus ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat. Semuanya harus berjalan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, tentu kalau sudah suatu ketika, misal pun ada suami yang secara tidak sengaja tadi kami sebutkan nakes yang ternyata secara tidak sengaja tertular oleh pasiennya, maka hal yang paling mendasar adalah berkata jujur kepada keluarga. Karena apakah mungkin hubungan antara suami istri yang satu positif, satu negatif bisa dilakukan dengan aman? Ada cara-cara yang aman yang nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter ahli. Baik, memang jadi yang penting adalah pencegahannya ya dok ya, mulai dari imannya juga, kemudian dari ketahanan dari keluarga, kemudian masyarakat ini bisa sama-sama tentunya ya untuk bisa saling mengingatkan begitu. Iya. Nah, baik, kan tadi disampaikan juga bahwasanya memang yang terkena itu misalnya seperti ibu rumah tangga yang
biasa di rumah aja, tapi yang membawa virusnya itu adalah suaminya, pasangannya sendiri ya. Kan itu tidak sengaja kemudian kok tahu-tahu kok punya virus HIV tertular begitu. Nah, ini kan kadang menjadi kondisi yang cukup sulit juga ya untuk ibu-ibu rumah tangga begitu. Nah, ini menjadi salah satu semangat juga ini yang menjadi lemah begitu untuk sembuh, maksudnya untuk terus menghadapi virus yang diderita ini. Nah, itu bagaimana ya dok caranya dok? Tentunya agar yang menderita HIV ini tetap semangat begitu. Ya, kembali pada materi yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa tugas dari kita sebagai seorang yang beriman diciptakan di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Maka tidak ada kesempatan bagi kita seorang yang beriman untuk berputus asa meskipun dalam kondisi sakit. Bukan berarti ibadah harus terhenti, iman harus goyah. Jadi semuanya tetap harus berjalan, dan semua itu bagian daripada ketetapan Allah yang harus kita terima. Karena itu masuk dalam syarat rukun iman kepada takdir. Nah, di situ ada takdir baik dan takdir buruk. Ada kalanya ketika seseorang secara tidak sengaja tertular HIV, menjadi AIDS, bukan berarti itu adalah akhir dari kehidupannya, akhir dari proses penghambaan dirinya kepada Allah. Semuanya bisa untuk tetap dilaksanakan semaksimalnya. Semuanya dikomunikasikan dengan keluarga, saling berkoordinasi, saling menguatkan. Karena memang sakit AIDS itu tidak dapat sendiri. Minimal perlu support dari keluarga atau pasangan bekerja terlebih spesifik. Ya, baik. Untuk kasus tadi ya dokter ya, kalau misalnya ada seorang ibu yang tertular virus HIV begitu, sedang hamil begitu, ada pencegahan supaya tidak sampai tertular ke bayinya begitu dokter? Ada beberapa upaya untuk menekan perkembangan dari virus itu, sehingga anak yang besok lahir itu tidak dapat menularkan. Itu ada teknologi medisnya. Tentu nanti harus berkonsultasi dengan dokter anak dan dokter kandungan secara intensif sejak awal kehamilan. Jadi mulai dari awal kehamilan sampai persalinan sampai anak itu berkembang sampai usia remaja itu selalu dimonitor oleh dokter anak tentang perkembangan virus di dalam tubuhnya. Berarti memang harus terpantau dulu ya dok ya, sejak dari benar-benar awal kehamilan agar tidak tertular. Memang ada komunitas yang terus bergerak mencari masyarakat yang terinfeksi HIV, bahkan sampai nanti misal hamil, melahirkan, itu sudah ada sensus tersendiri, dan biasanya itu dimonitor juga oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi tidak perlu khawatir untuk semua itu ada di komunitas sudah dijelaskan dan akan dibimbing. Yang penting adalah terbuka, tidak perlu malu, tetap menjalin komunikasi dengan komunitas, dengan ahli kesehatan supaya semuanya tertangani dengan baik. Karena ketika sudah sampai di anak itu memang perlu perawatan yang intensif baik dari ibu maupun anaknya. Baik, dan virus HIV AIDS ini sendiri kan bisa terjangkit melalui tadi yang dokter katakan bisa melalui faktor ketidaksengajaan begitu. Nah, lantas kalau misalnya di tempat potong rambut begitu ya, ada silet atau mungkin gunting yang terkena darahnya mereka yang terjangkit virus HIV AIDS ini apakah bisa menular, dokter? Jadi ketika darah atau cairan dari kelamin tadi memberikan paparan kepada orang, itu perlu namanya port de entry, jadi jalur masuk. Nah, jalur masuk itu ketika bagian tubuh kita terbuka jaringannya, baik itu terluka maupun ada luka terbuka maupun yang kecil, sangat tidak kelihatan mikrolesi, itu bisa masuk. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ketika di tempat cukur atau di tempat potong rambut itu silet yang dia terpapar zat darah maupun tadi cairan itu bisa menularkan kepada orang lain. Mungkin, sangat mungkin. Termasuk penyakit-penyakit yang lain seperti hepatitis dan sebagainya. Ya, jadi memang baiknya ya sekali pakai saja ya.
Ya, terkait dengan hal ini mungkin harus perlu diwaspadai ya untuk ini ya. Ya dokter, terakhir dokter mungkin ada saran-saran atau pesan yang ingin dokter sampaikan terkait untuk Hari AIDS Hari AIDS ini, dokter. Baik, pesan saya kepada seluruh masyarakat yang saat ini sehat, yang tidak terdapat virus HIV di dalam tubuhnya, terus jaga diri, perkuat iman dan perkuat imun. Nah, karena dengan imun akan naik. Nah, dengan iman bisa dikejar untuk dinaikkan. Nah, untuk masyarakat yang qadarullah telah diuji di dalam tubuhnya mengandung virus HIV, jangan menyerah. Masih banyak cara untuk terus bertahan, terus untuk beribadah kepada Allah, tetap beraktivitas sosial seperti sedia kala. Insya Allah dokter-dokter dan tenaga kesehatan juga akan mendampingi semaksimal mungkin untuk mencapai kualitas hidup yang maksimal. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Mahira atas ilmunya ya, tentunya pengetahuan yang disampaikan untuk kita dan pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga setelah ini bisa lebih perhatian lagi ya rekan Isna dan dokter dimanapun berada dan saling mengingatkan juga begitu. Ya, baik Dokter Mahira, terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati weekend bersama keluarga ya. Salam untuk keluarga ya dokter. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Baik, saudaraku pendengar, demikian tadi kabar pekan ini yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Dr. Mahira Bayu Adifta yang merupakan dokter dan ketua pemuda MTA bidang kesehatan yang sudah memaparkan begitu ya, sudah ngobrol terkait dengan Hari AIDS sedunia. Kita jadi tahu bagaimana gejala-gejalanya, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan tentunya yang paling penting adalah pencegahannya ya, rekan Isna ya. Dan untuk HIV AIDS ini kan bukan salah satu faktornya bukan hanya seks bebas saja ya. Ternyata lewat ketidaksengajaan pun bisa tertular juga. Ini yang perlu diwaspadai ya rekan Naviana ya. Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.